Ya, berjumpa lagi bersama kami di channel Masalah Pajak. Kali ini kita akan membahas tentang kesalahan elementer yang dilakukan oleh orang yang pertama kali membuat laporan rugi laba dan neraca waktu melaporkan SPT tahunan. Banyak kesalahan dan tentunya ini akan mendapat perhatian dari petugas pajak. Apa saja itu? Ikuti terus sampai akhir. Iya, pembuatan SPT tahunan itu dipastikan harus melampirkan laporan keuangan berupa rugi laba dan juga laporan neraca. Kedua laporan ini harus kita sertakan dalam pembuatan SPT tahunan. Sementara itu masih banyak yang, apalagi yang baru-baru pertama kali membuat SPT tahunan ya. Mungkin dia baru pertama kali kerja di suatu perusahaan ataupun perusahaan itu baru pertama kali membuat SPT tahunan, maka biasanya mereka akan membuat laporan keuangan itu ada hal-hal yang salah atau kesalahan elementer lah, kesalahan dasar ataupun kesalahan mendasar yang nantinya akan mendapat perhatian dari petugas pajak. Kenapa mendapat perhatian? Karena petugas pajak sudah punya data, sementara yang kita masukkan ke laporan keuangan itu datanya berbeda. Nah, tentunya ini tidak balance ya. Ini akan membuat laporan kita dengan data yang ada di pajak akan berbeda. Tentunya ini nanti akan menimbulkan kecurigaan, bukan kecurigaan ya, pertanyaan dari petugas pajak sehingga kita dipanggil lah melalui SP2DK untuk menjelaskan kenapa bisa berbeda. Apa saja yang bisa berbeda itu ataupun kesalahan yang dibuat oleh orang yang pertama kali membuat laporan keuangan. Kesalahan yang pertama adalah di omset. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu omset ya. Jadi yang namanya omset yaitu semua penjualan kita, baik penjualan jasa, barang, itu disebut dengan omset. Bagi yang sudah PKP, penjualan ataupun omset itu sangat gampang melihatnya, yaitu lewat faktur pajak. Jadi kalau di faktur pajak, kita sudah membuat beberapa faktur pajak dalam setahun, misalnya itu omsetnya 30M misalnya ya. Sementara di laporan keuangan kita membuat omset hanya 20M. Nah, tentunya ini sudah berbeda. Di data pajak mereka datanya 30M. Dari mana mereka tahu datanya itu? Dari faktur pajak yang kita buat. Jadi faktur pajak yang kita buat itu sudah menjadi data di kantor pajak. Jadi kalau kita sudah buat faktur pajak yang sudah masuk, di approve, sudah masuk ke kantor pajak, di sana nilainya 30M, sementara kita di laporan keuangan kita hanya membuat 20M. Nah, tentunya ini sudah salah ya, sudah jadi pertanyaan bagi petugas pajak. Apalagi kalau misalnya kita hanya membuat faktur pajak nilainya 30M, ini totalnya maksudnya ya, bukan hanya satu faktur pajak, tapi totalnya faktur yang kita terbitkan yang menjadi omset kita itu misalnya 30M. Ternyata di laporan keuangan kita buat 40M. Ini tentunya udah berbeda 10M ya. Dan perbedaan seperti ini jelas akan menimbulkan kecurigaan. Kenapa faktur di data kami, kata petugas pajak nih, kenapa di data kami hanya 30M, tetapi yang Bapak Ibu laporkan di SPT tahunan mencapai 40M. Nah, 10M-nya kemana? Ini akan menjadi bahan bagi petugas pajak untuk menyelidiki kita. Dan yang 10M itu, kalau misalnya memang benar penjualan kita 40M, tetapi yang kita buat faktur 30M, tentunya kita sudah ada kesalahan. Kesalahannya di mana? Yang 10M ini belum masuk faktur pajak. Artinya kita harus membuat faktur pajak. Dan ketika kita membuat faktur pajak, maka kita sudah terlambat dan sudah kena denda sebesar 1% dan juga kena sanksi bunga dari PPN yang belum kita bayarkan. Jadi ini harus sama ya, berapa faktur yang kita buat,
itulah yang harus kita jadikan total omset di laporan keuangan. Jangan berbeda, kecuali memang ada sih yang berbeda ya. Kenapa bisa berbeda? Mungkin kita tidak membuat tidak semua penjualan kita buat faktur pajak. Jadi yang kita buat misalnya hanya 100 faktur pajak, sementara penjualan kita ada 110 penjualan. Yang 10-nya tidak dibuat faktur pajak. Tentunya ini kesalahan kita dan akan mendapat denda dan juga bunga. Tetapi ada juga kasus seperti ini. Ketika ditanya sama petugas pajak, dia jujur, kami sebenarnya ada penjualan kami tidak membuat faktur pajak, dan sekaranglah kami di omset kami akui, tetapi di faktur pajak kami akan akui di tahun berikutnya. Kenapa kami akui di tahun berikutnya? Karena di tahun sebelumnya kami lupa membuat fakturnya. Ini bisa, tentunya resikonya tadi kita dapat sanksi dan juga bunga ya. Nah, kemudian kesalahan yang berikutnya adalah yang masih sangat mendasar di pembelian. Kalau di pembelian ini sih nggak terlalu mendasar ya. Jadi tapi perlu kami jelaskan juga, kalau di pembelian, apalagi kita membeli ke PKP, jadi kita waktu beli kita sudah dipotong PPN 10% ataupun dipungut 10%. Jadi kita bayar DPP sama PPN. Nah, berarti orang pajak sudah tahu pembelian kita di mana, berapa. Petugas pajak bisa ngecek pembelian kita lewat data yang masuk dari tempat kita beli barang. Tapi ini sih tidak terlalu elementer ya, karena memang ini tidak langsung bisa diketahui orang pajak ya. Tetapi sebisanya pastikan berapa sih sebenarnya pembelian. Jangan sampai salah. Kesalahan elementer yang berikutnya adalah sebelum kita ke neraca di laba rugi ini, kalau biaya kan kita yang tahu ya. Kalau petugas pajak, orang pajak kan mereka tidak tahu. Jadi kita bisa membuat laba rugi, biayanya itu memang benar-benar sesuai apa yang kita lakukan ataupun yang kita keluarkan. Jadi tidak menyalahi, jangan dibesar-besarkan, jangan dikecil-kecilkan, tapi harus benar-benar sesuai dengan yang sebenarnya. Tentunya ada data-data pendukung ya, data-data pendukung jika misalnya nih diminta oleh petugas pajak. Kesalahan berikutnya adalah di neraca ya. Jadi di neraca ini banyak yang pemula masih asal bikin. Misalnya kita coba di kas dan bank. Ini kas dan bank ini harus benar-benar sesuai berapa kas kita di bank per tanggal 31 Desember 2023 misalnya ya, kalau kita mau membuat SPT tahun 2023. Lihat, bisa di print di rekening koran, bisa dilihat berapa sebenarnya di sana rekening total kita. Itulah yang tertera di sana. Tetapi bisa juga tidak sesuai dengan yang di situ ya. Misalnya kas plus bank. Jadi banknya misalnya 100 juta, kasnya itu misalnya yang di kasir atau yang uang tunai bisa misalnya 2 juta. Jadi atau 10 juta bisa, jadi totalnya bisa 110 juta. Jadi tapi harus benar-benar sesuai ya yang di bank ya. Ini harus diperhatikan kalau membuat neracanya. Kemudian juga dibuat juga misalnya kalau misalnya ada persediaan masuk ke sini ke neraca, lalu ada aktiva. Ya, aktiva harus dimasukkan semua ya. Aktiva itu bisa berupa aset lah, dari yang besar maupun yang kecil ya. Misalnya yang kecil-kecil laptop itu dimasukkan, kursi ataupun meja kerja, ataupun misalnya ada mobil dan juga peralatan lainnya. Jadi itu harus dimasukkan. Kemudian juga di penyusutan juga harus dibuat. Penyusutan kan itu artinya kita ada barang, berarti kita harus susutkan biayanya. Tapi kalau memang kita belum mau menyusutkan, bisa juga ya. Kemudian yang kesalahan lagi ya, kalau misalnya ada jadi ada yang membuat laporan rugi laba, dia tidak mencantumkan laba di neraca ini. Jadi di neraca ini kita harus cantumkan laba dari laporan rugi laba itu berapa labanya, kita harus cantumkan di neraca. Dan
banyak yang salah dalam melakukan atau membuat neraca ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu. Jangan lupa like dan berikan komentar yang terbaik. Tetap di channel Masalah Pajak untuk membahas tentang persoalan-persoalan pajak dan juga tutorial pajak. Ikuti terus dan semangat.